Saat ini timnas Indonesia masih berada di Bali untuk menjalani training camp. Selama training camp tersebut, para pemain terlihat sangat bersemangat karena semua dilakukan demi Indonesia. Sayangnya, belum semua pemain bisa bergabung karena beberapa di antaranya masih memiliki urusan masing-masing. Bahkan ada pemain yang batal bergabung karena alasan keluarga. Pemain itu adalah Eliano Reinders. Tentu sebuah kehilangan yang cukup besar bagi timnas, karena saat ini saja mereka juga dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain, yang salah satunya adalah Ragnar Oratmangun. Efek tidak bergabungnya Eliano kini memunculkan kabar liar di berbagai platform media, salah satunya yang berhubungan dengan kakak Eliano, yakni Tijani. Lantas kabar seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Angkasa, bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandakan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat. Ya, saat ini tinggal 4 pemain yang belum bergabung ke timnas Indonesia. Mereka adalah Maarten Pas, Kevin Dix, Eliano Reinders, dan Sandy Walsh. Dari keempat pemain itu yang bisa dipastikan bergabung adalah Maarten Pas dan Kevin Dix. Hanya saja keduanya masih sibuk bersama timnya masing-masing. Bahkan yang terbaru, Kevin Dix berhasil mengantarkan timnya meraih gelar Piala Denmark, gelar terakhir yang ia sumbangkan untuk FC Copenhagen. Sementara Maarten Pas pada tanggal 1 Juni nanti, klubnya masih memiliki jadwal pertandingan, sehingga kemungkinan besar dirinya akan langsung bergabung ketika para pemain sudah berada di Jakarta. Untuk 2 pemain lainnya, yakni Eliano dan Sandy Walsh, bisa dipastikan tak akan bergabung ke timnas. Untuk Eliano, dirinya meminta izin kepada tim pelatih untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Sementara Sandy Walsh sampai saat ini masih mengalami cedera yang membuatnya harus menepi beberapa pekan dan membuat peluang dirinya membela timnas kemungkinan besar akan hilang. Dengan batal bergabungnya Eliano dan Sandy Walsh, hal ini semakin menambah daftar panjang pemain yang absen atau tidak bisa bergabung. Untuk pemain yang absen, mereka adalah Maarten Pas dan Marcelino. Keduanya dipastikan tidak bisa bermain saat melawan Cina nanti. Untuk pemain yang tidak bisa bergabung, mereka adalah Ragnar Oratmangun dan Septian Bagaskara. Keduanya memiliki alasan yang sama, yakni cedera. Untungnya skuad timnas saat ini cukup tebal, sehingga pemain yang absen masih ada penggantinya. Bahkan kualitasnya tidak akan kalah jauh. Langit terbakar merah, api di dasar, sayap terkepak, hancurkan dinding kelam. Bangun. Candaan posisi Eliano yang harus digantikan kakaknya Tijani Reinders. Saat Eliano batal bergabung, kabar ini sendiri langsung viral di berbagai platform media, entah di Twitter maupun Instagram. Banyak yang menyayangkan, namun banyak juga yang memaklumi dan mendukung sepenuhnya pilihan dari Eliano. Karena bagaimanapun keluarga adalah yang utama, dan itu juga harus dilakukan oleh Eliano kepada keluarganya. Soal dirinya absen membela timnas Indonesia tak masalah, karena perannya bisa digantikan oleh pemain lain. Untuk peran Eliano sendiri bisa dimainkan oleh Sayuri bersaudara, yang pastinya siap menunjukkan penampilan terbaiknya jika diberi kesempatan bermain. Tanah bergetar retak di bawah tubuh, cakar tajam menusuk dalam luruh. Berhubung Eliano dipastikan absen, ada-ada saja tingkah laku dari netizen, di mana ada salah satu netizen yang tidak terima jika Eliano absen. Sebagai gantinya, peran dari Eliano harus digantikan oleh salah satu keluarganya, yakni kakaknya. Kakak Eliano sendiri adalah Tijani Reinders yang saat ini bermain untuk AC Milan. Jika bisa, maka itu adalah sebuah anugerah besar bagi timnas, karena kapan lagi diperkuat oleh salah satu gelandang terbaik di dunia. Sayangnya itu sudah tidak bisa, karena pemain yang bersangkutan adalah langganan di timnas pusat. Intinya, harapan dari netizen tadi adalah candaan semata, bukan hal yang patut untuk diseriusi. Pecahkan rantai yang menjerat mimpi, biarkan angin membawa janji abadi. Keseruan di training camp timnas Indonesia.
Meski dipastikan tidak diperkuat oleh beberapa pemain, saat ini timnas Indonesia masih fokus untuk mempersiapkan diri sebelum melawan Cina. Salah satu caranya adalah dengan menjalani latihan rutin di Pulau Bali. Dalam latihan tersebut ada momen-momen menarik yang terus terjadi. Salah satunya adalah saat para pemain mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan jarak jauh. Nantinya, tendangan itu harus dihentikan oleh para kiper dari timnas. Sesuai aturan, jika ada pemain yang bisa mencetak hat-trick, maka pemain yang lain harus mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah push-up. Kebetulan, Tom Haye berhasil mencetak hat-trick, sehingga membuat para pemain lainnya langsung mendapatkan hukuman. Selain itu, ada momen lain yang melibatkan Patrick Kluivert. Kali ini, pelatih asal Belanda tersebut dibuat bingung oleh Jacob dan Jantje Sayuri. Wajar jika Kluivert bingung karena Jacob dan Jantje adalah pemain kembar. Dalam beberapa kesempatan, Kluivert selalu salah memanggil nama mereka. Intinya, dirinya belum bisa membedakan mana yang Jacob dan mana yang Jantje. Mungkin situasi yang sama juga dirasakan oleh pemain lain saat mereka belum bisa membedakan Jacob dan Jantje Sayuri. Kluivert siap coret beberapa pemain di TC. Sebelumnya, pemain yang dipanggil ke timnas itu ada 32 pemain. Dengan batalnya 2 pemain yang bergabung, maka Kluivert akan mencoret beberapa pemain lagi agar nantinya bisa membentuk skuad final. Pemain-pemain yang dicoret adalah hasil training camp di Bali. Untuk prediksinya, posisi kiper menjadi posisi yang paling mendapatkan sorotan karena Kluivert sampai memanggil 5 pemain. Itu berarti harus ada 2 yang dicoret. Untuk pemain yang lain bisa saja Jordi Amat, karena saat menjalani latihan di Bali, dirinya sempat merasakan sakit. Untuk sisanya, tinggal tim pelatih yang menentukan. Intinya sebagai fans, kita menginginkan skuad terbaik saat melawan Cina nanti. Garuda terbang tinggi di angkasa. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandahkan gelap malam yang panjang. Sementara itu, tak hanya Indonesia yang tidak bisa diperkuat oleh beberapa pemainnya, karena timnas Cina juga kehilangan pemain. Salah satunya adalah Wu Lei, striker andalan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Tapi meski Wu Lei absen, Cina masih memiliki Zhang Yuning, striker berbahaya yang di pertemuan pertama berhasil mencetak 1 gol. Sehingga hal ini tetap harus menjadi kewaspadaan utama bagi timnas Indonesia. Menjerat mimpi, biarkan angin membawa janji abadi. Deru kepakan membelah cakrawala Garuda. Jadi itulah cerita di balik persiapan timnas Indonesia sebelum melawan Cina di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.